Santri. Setiap tahunan wajib pajak usahawan orang pribadi, usahawan UMKM. Nah, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama video lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang dimungkinkan untuk berdiri, silahkan berdiri. Jika tidak, dapat mendengarkan video Indonesia Raya dalam keadaan duduk sempurna. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kami akan melakukan pemutaran video sambutan Dirjen Pajak Republik Indonesia, Bapak Suryo Utomo. Selamat menyaksikan. Ya. Enggak? Lancar, Pak. Lancar. Pelayanannya Pelayanan masalah itu apa yang senang nonton kamu? Ribet apa mboten? Oh, mboten. Nah, itu. Sangat membantu. Nggih. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang, makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama,
penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalian potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, baru saja kita saksikan video sambutan dari Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo. Selanjutnya, sesuai dengan implementasi PMK 112 tahun 2022 terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP, kami akan menayangkan video tata cara pemadanan NIK menjadi NPWP. Selamat menyaksikan. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat, login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200.
Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Baik, kita telah saksikan bersama video tutorial pemadanan NIK menjadi NPWP. Kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu kawan pajak semua untuk barangkali mengingatkan teman-teman ataupun saudara yang memiliki NPWP, apakah sudah melakukan pemadanan atau belum, silakan dicek terlebih dahulu ya. Jika memerlukan bantuan, dapat datang ke kantor pajak terdekat. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai kegiatan kelas pajak pada pagi hari ini dengan materi tata cara pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk usahawan. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan kami bagikan kembali video berserta materinya kepada Bapak Ibu melalui nomor WhatsApp yang Bapak Ibu daftarkan pada saat mendaftar kelas pajak pada pagi hari ini. Jadi nanti kalau misalkan pada pertengahan kegiatan Bapak Ibu mengalami kendala teknis, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan kita bagikan video beserta materinya. Materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Asmi. Saya akan membalik Kak Asmi. Terima kasih Kak Ika. Ya, selamat menyampaikan materi ya Kak Asmi. Semoga nanti dapat diikuti oleh Bapak Ibu semuanya dengan baik. Terima kasih Kak Ika. Baik Bapak Ibu, saya di sini Asmi, penyuluh pajak KPP Pratama Blitar. Oh ya, cek. Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu? Ya sudah, terima kasih. Senang sekali saya hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, khususnya untuk wajib pajak UMKM. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu wajib pajak yang menurut data kami tanggal 19 Februari 2024 belum menyampaikan SPT tahunan. Sekaligus di sini saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk menyampaikan SPT tahunan sebelum batas waktu penyampaian yaitu tanggal 31 Maret. Jadi Bapak Ibu di sini yang diundang NPWP-nya aktif. Jadi Bapak Ibu segera untuk menyampaikan SPT tahunan sebelum lewat batas waktu penyampaian. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan share materinya. Mungkin selanjutnya boleh dibantu Kak Ika atau Kak Melisa. Oh ya, Bapak Ibu jangan khawatir apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya atau konsultasi, nanti akan kami buka sesi tanya jawab di akhir penyampaian materi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan boleh silahkan mencicil melalui kolom chat, atau kalau misalnya mau berbicara langsung dengan kami, Bapak Ibu bisa menunggu selesai materi, nanti akan kami buka diskusi dan tanya jawab. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, di sini saya menyampaikan lagi, mungkin Bapak Ibu di sini pasti sebenarnya sudah tidak asing ya dengan kewajiban Bapak Ibu semua mengenai kewajiban wajib pajak khususnya orang pribadi usahawan. Yang pertama, untuk kewajibannya yaitu menghitung. Menghitung ini menghitung pajaknya ya, berapa penghasilan Bapak Ibu yang dikenakan pajak. Nah, hitungnya ini akan dikenakan tarif. Untuk UMKM itu kan ada tarif tersendiri. Kemudian apabila memang Bapak Ibu ada pajak yang harus dibayar, nah itu nanti Bapak Ibu bisa menyetorkan pajaknya dan setelah selesai setor, Bapak Ibu melaporkan ke SPT tahunan. Dalam hal ini penyampaiannya secara elektronik melalui e-form e-form PDF di DJP online. Selanjutnya. Nah, ini yang untuk cara penghitungan ya. Untuk usahawan, Bapak Ibu akan dikenakan dasarnya dari omset ya. Omset ini adalah penghasilan kotor ya, penghasilan kotor. Jadi omset ini tidak sama dengan laba. Jadi Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu masih bingung mana yang harus dijadikan dasar penghitungan pajaknya, apakah labanya ataukah omsetnya. Nah, omset ini sendiri secara
definisinya itu gampangnya adalah hasil yang Bapak Ibu peroleh. Misalnya Bapak Ibu jualan, Bapak Ibu jual jasa atau apapun gitu. Nah, uang yang Bapak Ibu peroleh itu adalah yang omsetnya atau kotornya, belum dikurangi biaya-biaya lainnya. Kemudian ada penghitungan tarifnya untuk UMKM ini, yaitu menggunakan tarif sesuai aturan yang PP 55 tahun 2022. Selanjutnya, nah ini dia tarifnya. Tarifnya adalah 0,5% dari omset per bulan. Jadi Bapak Ibu biasanya sepertinya sudah tidak asing ya dengan tarifnya ini. Jadi ini dikenakan 0,5% per bulan ya Bapak Ibu, bukan per tahun. Jadi biasanya Bapak Ibu menanyakan apakah untuk pajaknya bisa dibayar 1 tahun sekali gitu. Tidak ya Bapak Ibu, untuk pajaknya ini harus dikenakan secara teratur per bulan. Karena yang namanya omset itu kan naik turun ya Bapak Ibu, tidak bisa diprediksi. Jadi untuk kewajibannya itu dikenakan secara teratur per bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada fasilitas ya sejak tahun pajak 2023 itu adanya fasilitas 500 juta tidak kena pajak. Mohon maaf, sejak tahun pajak 2022 ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk orang pribadi UMKM yang masih memiliki omset di bawah 500 juta, itu Bapak Ibu tidak perlu membayarkan atau menyetorkan pajaknya. Jadi kewajiban Bapak Ibu hanya lapor. Jadi di sini definisinya, lapor itu ya hanya melaporkan penghasilannya Bapak Ibu. Jadi lapor tidak harus bayar. Tapi kalau misalnya Bapak membayar pajak, berarti wajib lapor gitu. Ini selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran untuk penghitungan omsetnya ya Bapak Ibu, yang 500 juta tidak kena pajak. Di sini sudah ditulis berapa omset yang diperoleh selama 1 bulan. Di situ tercapai 500 juta pada bulan Juli ya Bapak Ibu. Nah, bulan Juli itu yang 500 juta tidak kena pajak. Artinya di bulan Juli itu yang dikenakan pajak adalah yang 40 jutanya. Jadi perhitungannya seperti ini. 10 juta kali 200.000. Kemudian di bulan-bulan selanjutnya, untuk penghitungannya, dasarnya adalah dari omset sesuai dengan bulan tersebut. Ini mulai dari bulan Agustus, maka penghitungan PPh finalnya adalah sesuai dengan omset bulan Agustus. Jadi tidak dikurangi 500 juta lagi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi 500 juta ini hanya berlaku untuk 1 tahun. Makanya Bapak Ibu kami sarankan untuk tertib dalam mencatat perolehan omsetnya. Karena perolehan omset itu sangat berarti dalam penghitungan pajak Bapak Ibu yang nanti akan dikenakan. Selanjutnya, nah, apabila Bapak Ibu ternyata penghasilannya di atas 500 juta dan ada pajak yang harus disetorkan, langkah selanjutnya untuk penyetoran pajaknya Bapak Ibu membuat kode billing. Kode billing ini pembuatannya bisa secara mandiri melalui halaman DJP online apabila Bapak Ibu sudah bisa login melalui akun DJP online-nya. Atau apabila Bapak Ibu masih bingung bagaimana cara membuatnya, jangan ragu Bapak Ibu untuk menghubungi kami melalui kanal online kami, baik di KPP maupun di KP2 KP Wlingi, atau Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke kantor untuk membuat kode billing. Kemudian ada saluran lain, Bapak Ibu bisa menghubungi Kring Pajak dan juga melalui WA chat kami. Untuk kode jenis pajaknya, Bapak Ibu adalah kode jenis pajak PPh final 411128420. Setelah Bapak Ibu mendapat kode billing itu digunakan sebagai alat pembayaran yang harus Bapak Ibu setorkan ke bank atau kantor pos. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk
kanal pembayarannya tidak harus datang langsung ke bank atau kantor pos. Apabila Bapak Ibu memiliki mobile banking atau e-banking, atau bahkan juga bisa dibayar melalui Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Sekarang ada banyak sekali saluran untuk pembayaran billing nih Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh surat keterangan PP 55 tahun 2022. Surat ini tidak wajib dicetak ya Bapak Ibu. Surat ini hanya dibutuhkan apabila Bapak Ibu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Dalam hal ini contohnya Bapak Ibu bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah. Apabila Bapak Ibu dikenakan atau masih menjadi wajib pajak yang dikenakan PP 55 tahun 2022, Bapak Ibu bisa mencetak surat ini, kemudian surat ini bisa ditunjukkan ke bendahara atau transaksi pemotong atau pemungutnya, supaya Bapak Ibu bisa dipotong sebesar 0,5% dari nilai transaksinya. Jadi tidak berdasarkan dengan tarif normalnya. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke persiapan tata cara pengisian SPT tahunan. Untuk jenis formulirnya, Bapak Ibu adalah 1770. Contohnya seperti yang ada di slide formulirnya. Bisa disampaikan secara manual apabila Bapak Ibu di tahun sebelumnya masih menyampaikan SPT secara manual. Kalau SPT secara manual, Bapak Ibu silakan datang langsung ke KPP terdaftar. Apabila wajib pajaknya di Blitar, Bapak Ibu silakan datang langsung ke KPP Pratama Blitar. Atau apabila Bapak Ibu sedang jauh posisinya dan tidak sempat datang langsung ke KPP Blitar, SPT manual bisa dikirim melalui pos atau ekspedisi lain. Kemudian, apabila yang sebelumnya Bapak Ibu sudah menyampaikan SPT tahunan secara elektronik, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan melalui DJP online, ya, melalui e-form. Nah, untuk e-form ini, untuk aksesnya tidak bisa dilakukan melalui HP ya, otomatis Bapak Ibu harus memiliki perangkat laptop atau komputer untuk menyampaikan SPT tahunan ini. Selanjutnya, ini adalah dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum menyampaikan SPT tahunan, khususnya untuk SPT tahunan secara elektronik melalui e-form. Yang pertama adalah NPWP, Bapak Ibu sudah punya NPWP semua pasti. Yang kedua adalah password atau EVIN. Bapak Ibu apabila masih ingat passwordnya, maka Bapak Ibu tidak perlu EVIN-nya ya. Jadi EVIN itu hanya digunakan apabila Bapak Ibu lupa password DJP online-nya. Untuk tata cara permintaan EVIN ataupun aktivasi EVIN nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah daftar peredaran bruto. Jadi seperti tadi yang di slide sebelumnya, itu ada catatan penghasilan atau omset yang perlu Bapak Ibu catat, dan nanti dari daftar peredaran bruto atau omset yang Bapak Ibu catat akan diupload melalui atau disertakan, dilampirkan di SPT tahunannya. Kemudian untuk bukti potong ini opsional ya, apabila Bapak Ibu memiliki bukti potong dari pemotong atau pemungut, bisa disertakan, apabila tidak ada, tidak wajib. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan. Untuk orang pribadi, semua orang pribadi, baik itu karyawan maupun usahawan, untuk batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi untuk SPT tahunan tahun pajak 2023, Bapak Ibu batas waktu penyampaiannya adalah sampai 31 Maret nanti. Tapi apabila Bapak Ibu sekarang sudah siap laporannya, ya pastikan untuk tahun bukunya sudah habis ya Desember. Jadi segera dilaporkan sebelum batas waktunya lewat ya. Karena apabila Bapak Ibu terlambat atau tidak lapor SPT tahunan, maka akan dikenakan denda atas keterlambatan atau tidak lapor sebesar 100.000.
Mumpung sekarang masih bulan Februari ya, belum padat, gitu. Mohon segera dilaporkan saja SPT tahunannya supaya lebih aman ya, lebih nyaman juga bagi Bapak Ibu, jadi tidak punya tanggungan. Selanjutnya, ini adalah tampilan untuk login di DJP Online. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan SPT tahunan secara online, Bapak Ibu akan diarahkan untuk login melalui website djponline.pajak.go.id. Di situ ada kolom untuk mengisikan NPWP dan juga password ya. Apabila tahun kemarin passwordnya masih disimpan, nah, masih sama, silahkan Bapak Ibu isikan di situ dan mengisikan kode keamanan. Kemudian apabila Bapak Ibu baru tahun ini, baru pertama kali menyampaikan SPT tahunan secara online, ketika sudah mendapatkan EVIN, jadi EVIN itu selesai diaktifasi, bukan berarti tidak serta-merta Bapak Ibu bisa langsung mengakses DJP online. Bapak Ibu perlu meregistrasikan EVIN tersebut di DJP online, yaitu di bawahnya tombol login ini ada tulisan daftar di sini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi NPWP, EVIN, kode keamanan, dan juga membuat password. Kemudian nanti akan dikirimkan konfirmasi aktivasi melalui email Bapak Ibu. Setelah sudah diaktifasi, Bapak Ibu bisa login menggunakan NPWP dan password yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, setelah login, ya, next. Nah, tadi saya menyampaikan terkait data-data yang harus disiapkan Bapak Ibu ya, terutama terkait EVIN. Apabila Bapak Ibu belum memiliki EVIN, untuk saat ini EVIN aktivasinya harus datang langsung ke KPP terdaftar atau KPP terdekat. Bisa di KP2KP juga nih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu posisinya jauh, bisa dilakukan di KPP terdekat sesuai dengan domisili saat ini Bapak Ibu berada. Nah, untuk lupa EVIN, itu ada kanal lain, Bapak Ibu bisa mengirimkan email melalui lupa.evin@pajak.go.id dengan menuliskan data-data sebagaimana di tampilan slide dan juga mengcopy, menulis pernyataan seperti di sampingnya. Nanti akan dibalas oleh admin untuk EVIN Bapak Ibu. Ini khusus untuk yang lupa. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi Kring Pajak apabila lupa EVIN. Selanjutnya, nah, untuk sebelum melaporkan SPT tahunan, maka perangkat yang perlu disiapkan adalah tadi laptop atau komputer dan jaringan internet atau WiFi. Ini Bapak Ibu tidak harus datang langsung ke kantor pajak. Apabila Bapak Ibu sudah lancar, sudah bisa lapor sendiri, bisa dilakukan di rumah ataupun dimanapun, kapanpun. Selanjutnya, ini selanjutnya login. Nah, setelah Bapak Ibu login, ini akan muncul tampilan NPWP Bapak Ibu ya. Kemudian tadi juga disampaikan di awal terkait dengan pemadanan data NIK NPWP. Bapak Ibu bisa cek NPWP-nya sudah valid atau belum itu di menu profil, kemudian di status validitas data utama. Apabila datanya sudah valid, maka Bapak Ibu bisa melakukan login DJP Online menggunakan nomor NIK Bapak Ibu dan passwordnya tetap sama. Ini pastikan Bapak Ibu sudah valid ya, supaya Bapak Ibu NIK-nya bisa digunakan nanti, karena nanti kan NPWP-nya sudah beralih ke 16 digit. Nah, itu menggunakan NIK Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk pelaporan SPT tahunan, itu ada di menu lapor, kemudian klik yang logo e-form. Selanjutnya, akan muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, itu silakan dipilih ya, dan nanti akan langsung otomatis muncul tombol untuk klik e-form SPT tahunan, formulir 1770. Silakan tombol diklik, kemudian selanjutnya,
ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih tahun pajak. Ya. Untuk tahun pajaknya, kalau sekarang adalah tahun pajak 2023 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti untuk status SPT nanti akan otomatis terisi dan klik kirim permintaan. Secara otomatis sistem akan terdownload file formulir 1770 berbentuk PDF. Untuk pembacaan filenya, Bapak Ibu harus memiliki aplikasi Adobe Reader dulu. Nah, aplikasi itu juga sudah tersedia di DJP Online ya. Itu sudah ada menunya tersendiri, yaitu unduh Adobe PDF Reader. Apabila Bapak Ibu masih bingung cara downloadnya, nanti akan kami bantu untuk kami kirimkan link. Selanjutnya, nah, untuk tata cara buka filenya, jadi jangan langsung diklik 2 kali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan diklik kanan, kemudian klik Open With, pilih yang Adobe Acrobat Reader. Kemudian setelah terbuka, Bapak Ibu akan ditampilkan halaman dari belakang. Jadi pengisian SPT itu dari belakang ya Bapak Ibu, bukan dari depan. Yang pertama adalah lampiran 4. Di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi daftar harta yang dimiliki per 31 Desember 2023. Apabila Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah laporan secara online, data-data dari tahun sebelumnya itu sudah tersedia nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengubah sesuai dengan kondisi di tahun 2023. Nah, untuk hartanya sendiri itu ada bermacam-macam ya, tidak hanya sebatas tanah, rumah, atau kendaraan. Di situ ada tabungan, uang tunai, peralatan elektronik, terus perhiasan, atau Bapak Ibu punya investasi, bisa dimasukkan ke daftar harta di SPT tahunan. Kemudian jangan lupa juga, mungkin balik lagi, ya. Nah, di bagian atas yang di lingkaran merah itu, biasanya default-nya ketika Bapak Ibu baru pertama kali membuka e-form itu yang dikecentang itu yang pembukuan. Nah, pastikan Bapak Ibu mengeklik yang pencatatan ya. Karena di sini kan Bapak Ibu kan dikenakannya tarifnya karena kewajiban pencatatan ya, belum melakukan pembukuan. Kemudian selanjutnya, kemudian di bawahnya ada kolom hutang. Untuk kolom hutang ini tidak wajib diisi ya. Kolom daftar hutang ini diisi apabila memang Bapak Ibu memiliki hutang per 31 Desember 2023. Jadi selama tahun 2023 apabila Bapak Ibu memiliki hutang maupun kewajiban, bisa hutang bank, kartu kredit, atau hutang lainnya, bisa diisikan di bagian hutang. Namun apabila Bapak Ibu tidak memiliki hutang, maka kolom ini bisa diabaikan. Yang di bawahnya ada daftar keluarga. Untuk daftar keluarga ini diisi apabila untuk bapak kepala keluarga, untuk NPWP bapak-bapak ya. Kalau misalnya untuk istri yang menjalankan kewajiban tersendiri, kolom daftar anggota keluarga ini tidak perlu diisi, di skip saja. Kemudian selanjutnya, nah, untuk orang pribadi usahawan itu wajib mengisi yang bagian lampiran 3 ini, yaitu di bagian pajak yang dikenakan final atau bersifat final. Nanti silahkan Bapak Ibu mengisi di nomor 16 ya. Next. Untuk bagian pengisiannya. Nah, untuk usahawan itu cukup mengisi di bagian sini ya Bapak Ibu. Di nomor 16 jangan lupa diklik checklist di tulisan PP 4623. Nah, itu biasanya nanti Bapak Ibu balik ke atas baru nanti mengisi daftar peredarannya. Setelah itu nanti untuk yang kolomnya akan otomatis terisi ketika Bapak Ibu sudah menginput semua omset yang Bapak tuliskan. Nanti di sini diinput apabila penghasilan Bapak Ibu di omsetnya masih di bawah 500 juta, maka untuk kolom pajaknya ini terisinya 0. Kemudian yang di bawahnya bagian B, itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila Bapak Ibu misalnya di bagian harta tadi mengisi rumah tanah
yang diperoleh dari waris atau hibah. Nah, itu diisikan juga nilainya di bagian yang B ini, yang penghasilan tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya, yang ini di skip saja. Next, ya di skip, di skip. Nah, cukup itu saja yang diisi ya Bapak Ibu. Langsung kita ke bagian induk. Nah, di bagian induk ini jangan lupa Bapak Ibu mengisi semua kolom-kolom yang berwarna merah ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu mengisikan bagian PTKP. Nah, ini silahkan di nomor 10 ini Bapak Ibu isikan status PTKP per 1 Januari 2023. Untuk istri yang menjalankan kewajiban secara terpisah, itu mengisi PTKP-nya itu tetap TK0. Ya, jadi status K itu terikatnya kepada laki-laki atau kepada bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Selanjutnya ke bawah, next, itu jangan lupa untuk memilih tanggal pelaporan. Jadi di sini apabila masih ada kolom yang berwarna merah, itu Bapak Ibu isi ya, wajib diisi. Karena kalau misalnya tidak diisi, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian di bagian atas, slide selanjutnya, setelah terisi semua, maka akan diarahkan ke halaman untuk submit SPT. Sebelum submit, Bapak Ibu diminta untuk upload hasil scan. Bisa Bapak Ibu tuliskan secara file tersendiri yang nanti disimpan dalam bentuk PDF, kemudian diupload ke kolom unggah lampiran yang rekapitulasi peredaran brutonya. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan cek emailnya untuk kode verifikasi sebelum submit SPT. Nah, di sini ada tampilannya di emailnya, ada kode verifikasinya. Setelah itu silakan di-copy, ditulis ulang di form PDF-nya tadi. Setelah itu diklik submit. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan SPT secara elektronik. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan bukti penyampaian SPT seperti di slide, berarti Bapak Ibu sudah selesai dalam menyampaikan SPT tahunannya. Selanjutnya, untuk tahun 2023, ya tahun pajak 2023 ada lampiran baru yang sebelumnya kan Bapak Ibu mengisi bentuk tabel peredaran bruto, kemudian pajaknya berapa. Nah, ini ada format baru untuk lampirannya ya. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya adalah daftar link tutorialnya. Ini nanti silakan Bapak Ibu akses, sudah ada semua tutorialnya apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam penyampaian SPT tahunan. Juga di sini ada download Adobe Reader-nya, sudah ada, dan SPT tahunan secara manual apabila Bapak Ibu masih menyampaikan SPT secara manual. Selanjutnya, ya sudah selesai. Ya, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat atau bisa berbicara langsung dengan kami. Sebelumnya saya panggilkan dulu Kak Ika sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Halo, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Belum. Ketemu lagi ya dengan Kak Ika. Ya, jadi sesi tanya jawab. Sepertinya sudah cukup banyak yang bertanya pada pagi hari ini. Betul sekali Kak Asmi. Jadi Bapak Ibu kawan pajak, materi yang disampaikan pagi ini terkait tata cara pelaporan ya untuk usahawan. Kemudian laporannya kami himbau memang secara online melalui e-form. Nah, kita buka tadi sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Asmi ya di kolom chat. Yang pertama dari Bu Nining Ayuni ya. Bu, kalau laporan SPT tahunan pribadi tapi belum punya kode EVIN gimana? Gimana nih? Iya, untuk Ibu Nining. Ibu Nining apabila tahun ini berkenan untuk melaporkan SPT secara online dan belum punya EVIN, Ibu harus aktivasi EVIN dulu
langsung ke KPP ya, bisa ke KPP Blitar atau di KPP terdekat di mana saat ini Ibu Nining berdomisili. Jadi untuk Evin tidak bisa minta secara online lagi ya Kak Ika, Iya, betul harus sekali. datang langsung ke kantor. Kecuali yang lupa ya Kak Asmi. Iya, kalau Iya, yang lupa kalau ada lupa saluran lain nih untuk minta. Oke. Jadi Bu Nining, kalau misalkan Bu Nining belum punya Evin, pertama boleh laporan secara manual, yang kedua bisa laporan secara online, tapi harus mengaktifasi Evin terlebih dahulu. Nanti aktivasinya bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, tidak harus di Blitar ya. Tempat misalkan Bu Nining kebetulan domisilinya di luar Blitar, bisa nanti datang ke kantor pajak terdekat atau ke KP2KP. Dan satu lagi, kalau misalkan lupa, ternyata sudah pernah diaktifasi tapi lupa, bisa melalui saluran atau kanal email ya. Tapi kalau misalkan perlu lupa ke KPP juga boleh ya Kak? Boleh. Boleh. Lebih baik langsung. Lebih baik langsung ke KPP. Langsung selesai ya. Nah, selanjutnya dari Bapak Teguh. Kalau data di e-form seperti KLU ada yang keliru walaupun sudah download ulang gimana ya? Oke, gimana nih Kak Asmi? Kalau ini Pak Teguh nih KLU-nya ada perubahan gitu, tapi tetap belum berubah setelah download e-form. Gimana Kak? Sebelumnya ini Pak Teguh sudah melakukan perubahan data clue atau belum? Kalau misalnya sudah melakukan data clue, mungkin menunggu beberapa waktu dulu nanti Pak Teguh bisa download ulang e-form-nya dan itu sudah berubah, sudah ganti ya. Tapi kalau misalnya belum ganti, sebenarnya tidak masalah selama isian SPT tahunannya Pak Teguh itu sudah sesuai dengan keadaan Pak Teguh gitu ya. Oke, ya Pak Teguh seperti itu ya. Jadi yang pertama yang harus dikonfirmasi adalah apakah sudah melakukan perubahan data ya. Perubahan data KLU atau klasifikasi lapangan usaha dapat dilakukan secara mandiri melalui profil laman profil DJP online ya. Tadi sudah ditampilkan ya halaman profil, kemudian Pak Teguh bisa cek di halaman profil data tambahan ya Kak Asmi. Nah, di situ ada data KLU, silahkan diperbarui terlebih dahulu. Setelah itu baru download ulang e-form-nya. Selain daftar mandiri juga bisa langsung ke kantor pajak untuk melakukan perubahan data. Kadang-kadang seperti ini Kak Asmi, ternyata dulu mendaftar sebagai masih pegawai gitu ya. Nah, kemudian saat ini akhirnya banting setir punya usaha sendiri akhirnya, tapi belum diupdate datanya masih pegawai swasta misalnya, nanti seperti itu kasus yang kadang-kadang kita temui ya. Oke. Pak Teguh semoga menjawab ya pertanyaan. Kalau misalkan masih belum, boleh komen lagi ya Pak di bawah. Selanjutnya dari Kak Mailia Tauria, Bu ya. Bu, kalau awalnya adalah wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan, lalu mendaftarkan usahanya menjadi PT. Apakah wajib pajak pribadi tersebut tetap laporan pajak dan laporannya seperti karyawan dan laporannya sebagai karyawan atau pemilik usaha? Ada dua nih pertanyaannya di Kak Asmi. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama ya, apabila sebelumnya usahanya itu atas nama orang pribadi, kemudian dipindahkan menjadi atas nama PT, ya, berarti Kak Maila Tauria juga untuk SPT pribadinya tetap wajib dilaporkan ya. Tetap wajib ya. Jadi laporannya ada dua, laporan SPT orang pribadi dan juga laporan SPT PT-nya. Ini kemungkinan PT-nya PT perorangan ya? Iya, PT perorangan mungkin ya. Kalau dilihat dari kasusnya sebetulnya PT perorangan ya Kak Asmi. Jadi tetap dua-duanya disampaikan. Tapi kalau untuk yang PT-nya itu batas waktunya masih sampai 30 April. Nah, satu lagi nih, laporannya sebagai karyawan atau pemilik usaha? Nah, kalau misalnya untuk yang badan berbentuk PT, pemilik usaha itu dianggap sebagai karyawannya. Oh, karyawannya. Iya, jadi usaha atau PT-nya ibunya ini, PT-nya Kak Malia ini, nanti harus membuatkan bukti potong penghasilan atas Kak Malia itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi bikin-bikin sendiri, sendiri gitu ya Kak? Seperti itu. Apabila itu PT perorangan ya kasusnya. Tuh. Jadi dari bukti potongnya itu sebagai dasar pelaporannya
SPT pribadinya Kak Malia, Iya. begitu. Karena kebetulan untuk PT perorangan kita persamakan dengan PT konvensional pada umumnya ya. Iya, benar. Ya, jadi tidak ada perbedaan kewajiban antara PT konvensional dengan PT perorangan. Baik, Ibu Bayelia Taurina atau Kak Maya, semoga dapat terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Dwi Windasari. Kalau ada kendala, apa bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat seperti sebelumnya? Masih ya, Kak? Masih, ya. Masih bisa. Jadi nggak perlu khawatir, Bapak Ibu, kalau misalkan ada kendala apapun ya, boleh ke kantor pajak terdekat. Kalau sekarang kan layanan kami, KPP seluruh Indonesia, insya Allah sudah kita sama dan standar ya, Kak ya. Iya. Sama dan standar, formulirnya juga sama. Jadi boleh kalau misalkan mau konsultasi atau bertanya ke KPP terdekat. Iya. Oke, Untuk Kak Dwi ya. Ya, Kak Dwi. Jadi tidak harus datang ke KPP terdaftar ya, apabila sekarang posisinya Kak Dwi itu di luar Blitar, Ya. nanti bisa ke KPP terdekat, kemudian laporan secara online bisa dibantu di KPP terdekat ya, Iya. apabila ada kendala. Iya. Atau boleh konsultasi secara online kepada kami lewat Instagram ya, DM Instagram. Sementara WhatsApp kami masih ada kendala ya, Kak. Iya. Jadi sebelumnya kami membuka konsultasi lewat WhatsApp di nomor yang nomor layanan kami, namun kebetulan hari ini masih terkendala. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bertanya sesuatu boleh lewat DM Instagram ya. Oke, selanjutnya dari Pak Edi. Pak Edi. Maaf Bu, kalau sudah punya NPWP, apa bisa buat syarat untuk proses pajak nomor kendaraan plat kuning? Iya. Untuk Pak Edi ya, Bisa Kak. Ya. bisa. Tergantung dari syarat apa saja yang diminta untuk proses kendaraan plat kuning. Apabila memang wajib melampirkan NPWP, ya silahkan dilampirkan NPWP-nya. Iya, kebetulan kalau untuk proses pajak nomor kendaraan plat kuning bukan area kerja kami ya Pak. Jadi kami tidak mengetahui secara pasti, maksudnya apakah NPWP memang diperlukan, tapi kalau sepanjang terkait dengan kegiatan usaha biasanya diperlukan ya Kak. Iya, benar. Nah, nanti untuk bagaimana proses atau teknisnya terkait dengan pajak kendaraan plat kuning boleh dikonfirmasikan ke dinas terkait gitu Pak Edi ya. Oke, Pak Teguh, terima kasih sudah konfirmasi bahwasanya sudah valid ya NPWP-nya. Selamat Bapak. Bapak Heru Effendi, terkendala suara nih. Apakah saat ini masih tidak ada suaranya? Saya kira yang lain tidak ada kendala, barangkali di perangkatnya Pak Heru ya. Oh, iya. mungkin... Silahkan klik audionya Kak. Pak Heru Effendi. Pak Heru silakan di bagian yang ada biasanya tombol headset itu ya, headphone itu ya, itu silakan diklik join audio. Ini lagi dibantu Kak Melisa nih, Pak Heru kayaknya nggak bisa dengar suara kita nih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Kalau PT berarti langsung laporan omset PT menggunakan laporan keuangan. Iya, benar sekali Bu Maya Tauria. Jadi kalau misalkan untuk PT ya Kak, itu karena dipersamakan dengan NPWP Badan, jadi kalau misalkan mau laporan harus menyusun laporan keuangan terlebih dahulu. Meskipun cara penghitungan pajaknya menggunakan PP 55. Ya. Tetap wajib menyampaikan laporan keuangannya, melampirkan laporan keuangannya di SPT-nya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Pak Adi, bertanya kembali, saya sudah daftar NPWP, punya usaha mandiri, tapi usaha saya lagi macet atau belum jalan. Apakah tetap wajib bayar pajaknya, apa lapor aja nih Kak? Oke, baik untuk Pak Adi ya. Saat ini karena Pak Adi diundang ke sini, jadi NPWP-nya aktif ya. Nah, langkah selanjutnya Pak Adi tetap wajib menyampaikan SPT tahunannya dulu ya. Apapun kondisi usahanya. Jadi kalau lapor itu kan belum tentu bayar ya. Iya, betul sekali. Jadi mengisi SPT saja. Nah, apabila Pak Adi memang usahanya macet atau belum jalan atau masih dalam pengurusan apa gitu ya, izin apa gimana gitu. Apabila berkenan Pak Adi nanti bisa diarahkan untuk dinonaktifkan dulu NPWP-nya. Apabila tidak, ya laporan SPT-nya tetap wajib jalan setiap tahunnya. Begitu nggih Pak Adi? Jadi Pak Adi, kalau misalkan punya NPWP, kalau misalkan NPWP-nya aktif nih Pak, Bapak harus tetap laporan. Jadi kewajiban lapor itu bukan didasarkan dari ada usaha atau tidak ada usaha, tapi status NPWP-nya aktif atau tidak aktif.
Kalau misalnya statusnya aktif tapi tidak ada kegiatan usaha, silahkan laporan dulu, baru nanti diajukan permohonan non efektif misalnya. Kadang-kadang kan ada yang daftar NPP tapi kebetulan usahanya belum jalan ya Kak, Iya, barangkali terkendala izinnya belum keluar gitu kan. Jadi sementara mau saya nonaktifkan dulu boleh. Atau misalkan ada kondisi di mana wajib pajak sakit gitu ya, terus kemudian lama tidak ada usahanya akhirnya nggak jalan, boleh dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi sepanjang memenuhi syarat, wajib pajak boleh mengajukan permohonan non efektif ya. Gitu. Tapi kalau aktif tetap wajib lapor ya. Nol aja nggak apa-apa, nihil ya Kak ya. Iya, nihil. Laporannya nihil aja sebenarnya, tapi wajib lapor. Karena dari situ kita tahu bahwasanya Bapak Ibu di sini tidak ada kegiatan. Ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Pak Pak Aang ya, mohon infonya. Saya sebelumnya karyawan swasta, kemudian saat ini menjadi freelance broker. Apakah status saya perlu diubah ke KPP asal? Oh iya, Iya. gimana Kak Asmi? Iya, benar Pak Aang atau Kak Aang ya. Apabila Kak Aang sebelumnya karyawan swasta kemudian sekarang sudah beralih profesi ya, tetap wajib untuk melakukan perubahan data ya. Perubahan datanya apabila tadi bisa secara online di halaman profil atau misalnya sekarang posisinya ada di Blitar, bisa langsung perubahan data ke kantor ya, nanti dibantu karena kewajiban yang sebelumnya karyawan swasta kemudian ke profesi lain itu berbeda ya Kak Ika. Apabila membutuhkan konsultasi lebih lanjut nanti bisa ke KPP Blitar ya, ke konsultasi atau menghubungi melalui DM Instagram kami. Iya. Sementara masih belum bisa. Ya begitu ya Pak Aang. Kalau ada perubahan ya kita tidak mengetahui apa namanya usaha atau kegiatan Bapak Ibu nih ya. Jadi kalau ada perubahan baik misalkan pekerjaan, alamat atau usaha, silahkan melakukan perubahan data atau update data. Ya, ada beberapa yang bisa melalui DJP online, ada juga yang memang harus disampaikan melalui formulir perubahan data ke kantor pajak, bisa disampaikan langsung atau bisa dikirimkan melalui pos atau ekspedisi tercatat, gitu ya. Karena beda kegiatan usaha, bisa jadi beda perlakuan pajaknya atau tata cara penghitungannya seperti itu. Ya, jadi kami harapkan juga kerjasama dari wajib pajak sendiri kalau ada perubahan dengan sukarela untuk datang ke kantor pajak melaporkan perubahan tersebut. Gitu ya Pak, semoga menjawab. Apakah masih ada pertanyaan nih Kak Melisa? Tidak ada ya? Oh ya, Pak Ade, terima kasih ya. Iya, berarti saya sudah terkawal. Baik. Pak, kalau misalkan butuh bantuan boleh ke kantor. Kalau misalkan sudah bisa lapor sendiri, misalkan setelah kelas pajak ini bisa lapor sendiri, kita bersyukur ya Kak ya. Iya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, tujuan kita membuat pelaporan secara online agar lebih mempermudah Bapak Ibu, juga agar lebih fleksibel ya. Karena sekarang mobile sekali ya. Iya. Jadi kadang usahanya itu juga nggak di Blitar, Bapak Ibu juga tidak selalu stay di Blitar gitu ya. Jadi agar bisa laporan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Nah kalau masih ragu, masih perlu bantuan, boleh datang ke kantor pajak seperti itu. Iya. Juga izin menambahkan ya Kak Ika, kita memang sekarang mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa laporan secara online karena ke depannya sistem kami juga akan mengarahkan untuk semuanya bisa diakses secara online. Iya, jadi berhubungan tadi ya dengan pemadanan NIK menjadi NPWP ya, ke depannya nanti pada mulai tanggal 1 Juli ya, 2024 nanti akan ada reformasi perpajakan baru ya Bapak Ibu. Jadi sistem kami akan beralih ke CTAS, Cortex Administration System ya. Jadi di situ semua layanan perpajakan, semua administrasi perpajakan Bapak Ibu itu dirangkum jadi satu kanal di CETAS itu. Maka dari itu harapannya Bapak Ibu sudah mampu untuk melakukan layanan secara online gitu ya. Agak familiar ya dengan pelaporan secara online ya. Jadi mulai 1 Juli 2024 ini DJP akan melakukan terobosan atau inovasi baru ya terkait dengan administrasi wajib pajak ya. Jadi kemungkinan nanti akan ada aplikasi baru ya.
padahal ini aja belum tentu bisa gitu ya, kadang-kadang sudah ada aplikasi baru ya. Jadi, tapi kami berharap aplikasi kami yang selanjutnya dapat membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah, lebih efisien, karena nanti seluruh kebutuhan ya, kebutuhan pelaporan atau administrasi yang lain akan ada di satu aplikasi tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini kami beritahukan lebih awal ya, jadi mohon bersiap. Mohon bersiap jika kami nanti akan mengundang kembali Bapak Ibu atau misalnya menghimbau Bapak Ibu melalui Instagram untuk kegiatan sosialisasi atau pengenalan aplikasi terbaru nanti. Silahkan ditunggu gitu ya. Untuk sementara saat ini untuk 2023 masih menggunakan e-form ya Kak? Iya. Masih menggunakan e-form. Oke. Nanti ke depannya akan ada penyederhanaan SPT tahunan untuk orang pribadi Kak Ika ya. Iya, Jadi ini kabar kan gembira kalau- kalau sederhana ini. Kalau sekarang kan karyawan sama usahawan terus pekerjaan bebas, profesi dan lain-lain kan ada jenisnya sendiri-sendiri ya. betul sekali. Jadi nanti ke depannya untuk SPT tahunan orang pribadi itu akan ada satu jenis saja. Satu aja. Ya, tapi sudah mencakup semua. Semuanya. Gitu. Jadi satu all in one. Iya. Jadi tidak ada lagi aplikasi A, B, C. Semuanya hanya jadi satu aplikasi cetas tadi ya Kak ya. Iya benar sekali. Cuman single login ya. Single login. Jadi Jadi seperti sekarang yang loginnya mungkin banyak, banyak. ada Iraq sendiri, ada itu sendiri ya. Iya benar. Jadi tapi kalau misalkan sudah single login, Bapak Ibu perlu hati-hati lagi terkait dengan perlindungan data pribadi Bapak Ibu ya. Jangan sembarangan memberikan password atau akses ya ke akunnya Bapak Ibu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Kak Asmi. Untuk PPh bunga deposito dan bank, apakah wajib dilaporkan? Kan dari bank tidak diberikan bukti potongnya. Gimana nih Kak Asmi? Ya, untuk Bapak atau Kak Adit ya, apabila memiliki deposito di bank, itu untuk nilai depositonya dilaporkannya di bagian harta ya, Kak. Ya. Tapi terkait dengan PPh-nya, itu kalau untuk bunga deposito itu kan dipotong secara final dari bank. Nah, kalau misalnya banknya tidak memberikan bukti potong, biasanya di itu kayak rekeningnya itu ada pemotongan bunga depositonya. Rinciannya ya Kak ya, rincian. Biasanya kalau dulu buku tabungan kan ada tuh saldo terakhir, misalkan untuk pemotongan bulanan atau misalkan ada bunga, ada pemotongan PPh sudah ada ya invoice atau inquiries ya. Coba Kak Adit dicek kembali atau biasanya kalau tidak diminta tidak diberikan Kak Adit atau Bapak Adit boleh minta ke banknya ya untuk laporan ya. Laporan di akhir tahun 2023 kemarin kalau misalkan ada deposito berapa yang dipotong ya. Kan bisa cek, kalau sekarang kan semua kegiatan perbankan dapat dicek melalui mobile banking ya. Mobile banking termasuk di situ rinciannya, barangkali ada pemotongan pajaknya bisa langsung dicek. Lihat Kak Adit. Oke. Bu Mailia Tauria bertanya kembali. PT-nya baru berjalan 1 tahun, omsetnya di bawah 500 juta dan karyawan baru 4. Harus ada potongan pajak penghasilan untuk karyawan saya ya? Oh ini ada omset nih Kak, ini harus hati-hati nih ya. Iya, gimana Kak Asmi? Iya, untuk Ibu atau Kak Mailia ya, kalau untuk omset 500 juta tidak kena pajak itu hanya berlaku untuk usahawan atas nama orang pribadi. Ya, kalau untuk yang sudah bernama PT atau CV atau badan lainnya itu tidak berlaku pengurangan 500 juta ini. Jadi berapapun omsetnya tetap dikenakan pajak ya, Kak Mailia Tauria. Dan untuk karyawannya ini untuk penghasilannya meskipun di bawah PTKP itu, kalau di bawah PTKP sebenarnya tidak ada pemotongan, tapi tetap wajib dibuatkan bukti potong dan juga pelaporannya yaitu SPT masa PPh 21 yang dilaporkan setiap bulan ya Kak Asmi sebelum tanggal 20. Untuk Ibu atau Kak Mailia Tauria, kami sarankan untuk datang ke kantor ya, ke bagian helpdesk untuk konsultasi lebih lanjut biar nanti dijelaskan lebih lanjut oleh petugas kami. Jadi yang pertama PT ya, meskipun dia PT perorangan itu tidak dapat menggunakan fasilitas pengurangan 500 juta. Fasilitas pengurangan 500 juta hanya untuk NPWP orang pribadi. Jadi kalau misalkan usahanya mengatasnamakan PT, meskipun itu PT perorangan, tetap
tidak dapat ya. Tidak dapat. Berapapun omsetnya harus tetap dikalikan dengan 0,5%. Ya, memang banyak Kak Asri yang masih miskom ya. Iya, benar. Masih miskom terkait dengan kewajiban yang 500 juta ini, kalau misalnya dia karena ini PT perorangan pakai 500 nggak boleh, itu hanya untuk NPWP orang pribadi. Terus nanti terkait dengan PPh pasal 21 ya, kalau misalkan PT perorangan punya karyawan kan kita menggaji. Kalau gajinya katakanlah masih UMR ya, artinya kan tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Nah, nanti hanya cukup membuat bukti potong kemudian melakukan pelaporan. Jadi laporannya nihil Bapak Ibu, tapi wajib dilaporkan. Ini berlaku juga untuk Bapak Ibu semuanya yang punya usaha dan punya karyawan ya. Meskipun NPWP-nya orang pribadi, sebenarnya ini kita wajib sebenarnya untuk melaporkan SPT PPh pasal 21 setiap bulan sebelum tanggal 20. Teknisnya seperti apa? Silakan datang ke kantor, nanti kami akan jelaskan gitu ya. Tadi bertanya lagi nih, untuk tahun 2024 aturan yang pajak badan 0,5% setelah omset melebihi 500 juta apakah masih berlaku? Apakah ini seperti yang saya jelaskan kepada Ibu Melia ya? Untuk aturan pajak setelah 500 juta itu tidak berlaku ya Bapak Adit ya, badan PT CV PT perorangan ya ataupun bentuk badan yang lain itu tidak boleh menggunakan fasilitas 500 juta. Berapapun omset yang didapat kalau menggunakan penghitungan tarif 0,5% itu berapapun harus dibayarkan 0,5%-nya seperti itu. Untuk WPOP wirausaha. Iya. Nah, kalau 2024 masih ya. Kalau 2024 masih ya Kasmi ya. Dicek nanti kalau misalnya butuh konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi kami atau datang langsung ya, nanti kami cek dulu terdaftarnya NPWP orang pribadinya tahun berapa. Ya, hitungannya kan 7 tahun ya. Tadi di awal tadi Kak Asmi untuk aturan yang 0,5% berlakunya 7 tahun sejak terdaftar ya. Kalau misalnya terdaftarnya sebelum tahun 2018, hitungannya masih terhitung mulai tahun 2018. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Artinya tahun ini tahun terakhir Bapak Adit menggunakan penghitungan yang 0,5%. Baru nanti tahun depan kembali lagi penghitungan seperti awal, pakai yang tarif umum PPh seperti itu. Jadi hitungannya 7 tahun ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang baru terdaftar 2023 misalnya ya, berarti nanti 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terakhir 2029 boleh memanfaatkan tarif 0,5%. Iya, tarif 0,5%-nya. Tapi sepanjang PP 55 ini berlaku ya Kak. Kadang aturan pajak memang dinamis sekali Bapak Ibu, tapi apapun perubahannya nanti akan tetap kita sampaikan nanti ke Bapak Ibu melalui kelas pajak ataupun sosialisasi. Gitu ya Kasmi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Apalagi ada yang raise hand? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kita tutup ya Kasmi untuk kelas pajak pagi hari ini menjelang siang. Bapak Ibu jika merasa terbantu dengan kegiatan kelas pajak kita pada kami hari ini, boleh memberikan poin 4 ya untuk di materi survei nanti yang akan kami bagikan pada saat pembagian materi. Jadi kami mohon bantuan untuk meningkatkan pelayanan kami kepada Bapak Ibu wajib pajak untuk memberikan penilaian pada survei jika Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada yang Yusuf, Endang. Satu lagi boleh ya Kak Asmi? Ya, boleh, silahkan. Boleh. Apa ada kebijakan bagi kami yang sudah bayar zakat mal, tapi kami juga bayar zakat? Satu lagi nih, boleh nih. Iya, jadi kalau untuk zakat ini, itu tuh sebenarnya bisa menjadi pengurang pajak ya. Tapi ada peraturan tersendiri yang mengatur apakah zakat itu bisa dikurangkan atau tidak di SPT tahunan. Iya, jadi Ibu Endang ya, kami lupa PMK berapa, tapi ada Bu diatur kalau misalkan memang sesuai ketentuan atas zakat yang Ibu bayarkan nanti bisa diakui di SPT tahunan. Tapi kalau Bu Endang menggunakan penghitungan yang PP 0,5% ya Kak?
itu tidak apa ya Kak, tidak dihitung ya Kak ya. Tidak dihitung ya, Tidak karena- dihitung karena sistem penghitungannya beda. Gitu. Kalau kebijakan ini kebijakan seperti apa ya barangkali itu. Kalau misalkan Bu Endang nih, Bu Endang punya usaha yang apa namanya pekerjaan bebas misalnya ya, profesi seperti itu atau misalkan karyawan itu bisa dihitung ya zakatnya. Tapi kalau misalkan untuk usahawan UMKM itu kalau zakatnya beda ya Kak ya. Beda, iya. Bisa jadi nanti malah lebih bayar. Ya, ada lebih bayar. Tapi ada Ibu untuk kebijakan kita terkait dengan pembayaran zakat. Tapi kalau untuk UMKM kayaknya nanti tidak bisa dihitung langsung ya. Iya. Baik, kami tutup ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Mohon teruskan ke teman-teman ataupun saudara yang memiliki NPP dengan usaha UMKM untuk segera melakukan pelaporan SPT tahunan karena masih banyak kebetulan yang kami sasar masih belum masih berapa persen ya Kak ya. Jadi boleh minta bantuannya untuk dapat memberitahukan ke teman atau saudara yang lain. Ya, kalau memerlukan bantuan silahkan datang ke kantor pajak terdekat atau melalui Instagram kami. Jadi kalau misalkan ada informasi terkait dengan kegiatan KPP ataupun misalkan kelas pajak atau sosialisasi atau peraturan terbaru, kami akan selalu update melalui Instagram Bapak Ibu. Jadi silahkan follow Instagram kami @pajakblitar. Informasinya akan lengkap nanti di situ, bisa tanya-tanya ya. Saya Ika, Kak Asmi, dan juga Kak Melisa undur diri terlebih dahulu. Kami mohon izin mematikan Zoom dalam 3, 2, 1.